rombongan itu juga kita ada beberapa saran lah ya. Saran. Sebenarnya apalagi rombongan besar ya, rombongan besar itu diusahakan dari posisi riding pun harus jigjag Ya. nah, harus jigjag. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang inspirasi Pojok Kopdar. Brother of Host. Sehat, Izin Doi? membuka dulu ya. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, brother. Akhirnya setelah beberapa bulan, sebulan lebih lah. Sebulan lah ya. Sebulan lebih kita nggak tayang. Akhirnya alhamdulillah Pojok Kopdar bisa tayang lagi, Doi. Yes. Karena kemarin kebetulan kita kena COVID. Terpapar juga ya akhirnya. Terpapar juga akhirnya. Bisa ngerasain ya yang orang ngerasain. Mudah-mudahan sehat semua ya. Semoga semuanya Amin. sehat-sehat kembali Dan kembali normal. Ya. Yalah. Masih capek. Nah, di episode kali ini kita masih ditemani sama Meja Kopian, Seven Grage, dan Roll With It. Kebetulan saya pakai dua produk dari Roll With It dan Seven Grage. Sama lah ya. Sama lah. Tiris. Cuaca Bandung saat ini dingin banget. Dingin karena lagi musim kemarau. Ya, anginnya ngegelebuk. Ya. Dan kita juga sekarang ada di outdoor lagi. Enak banget. Mudah-mudahan berada di rumah sehat-sehat semua ya. Amin. Harus sehat lah ya. Ya. Di episode kali ini bahasan kita lebih ke balik lagi ke bikers ya. 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 Tentang bikers lah ya. Identik sama seorang bikers apa sih, Doi? Touring lah. Touring. Satu hal yang ente pikirkan kalau mendengar kata touring. Touring itu berarti kita rombongan menuju ke suatu tempat. Ya, Tujuannya ya terserah ya. Itu namanya touring. melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh, dekat juga bisa disebut touring sih, walaupun maksudnya beda kota sedikit, tetangga kita lah. Ya. Tapi kan itu touring juga. Bisa jadi piknik. Ya, bisa lah. Tamasya. Cuman bahasa bikersnya touring. Kenapa kita akan bahas touring di sini? Karena mau gimana juga, begitu kita menggunakan jalan raya, itu banyak juga pengguna jalan yang haknya sama. Ya. Dan Jangan juga, sampai diabaikan ya. Iya, betul. Abang-abang orang lobaan, arogan di jalan kan lucunya. Ya, merusak citra organisasi. Iya. Apalagi kita berangkat besar dari klub di FSEB, Ya, kan betul. kita akan sangat menjaga nama baik organisasi atau klub kita sendiri pastinya. Nah, sebelum kita ke pokok bahasan, alangkah lebih baiknya Uci ngelewat ya. Terus yang belum subscribe Pojok Kopdarnya, Iya. nyalakan loncengnya, di Jangan setiap lupa postingannya like dan dan komen. Jadi kalau misalkan ada saran dan kritik, kita juga bisa mengkoreksi dong. Betul. Selain itu juga masukan-masukan Iya, dari betul. teman-teman, misal nih kita akan coba dong bahas apa gitu ya. Kenapa enggak ya? Ya, betul. Kita, misalkan bahas selain touring, misalkan freestyle atau apa, walaupun sudah di episode sebelumnya kita belajar freestyle. Apapun yang bisa menjadi inspirasi buat Benar. brother host di rumah lah ya. Nah, touring dan Tour garing. tour garing. Ya itu karena bikers itu identiknya sama touring. Nah, di sini kita akan ngebahas touring versinya kita. Ya. Versinya FSEB. Ya. Bukan Pojok Kopdar. Versinya FSEB. Bisa jadi itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Ya, di kalangan
teman-teman lain lah di komunitas, di klub yang lain, kalau memang mau menerapkan atau ada mau bisa ternyata menginspirasi cara touringnya kita, kenapa enggak Ya, gitu kan. mengadaptasi lah ya. Mengadaptasi karena mau gimana juga ya itu intinya adalah kita menghargai sesama pengguna jalan lain. Karena kebetulan Odoy ini adalah salah satu jebolannya Akademi Fantasi. Api atau yang pamain. Emang sih karena yang asuh. Doy, sebenarnya di touring itu ada tata caranya lah ya. Ya. Tata caranya. Nah kan biasa Brother Ross juga suka melihat nih di rombongan ada yang rider yang paling depan, terus yang di tengah, terus yang di belakang, terus yang mondar-mandir. Nah sebenarnya itu tugasnya ngapain sih Doy? Sebenarnya ada beberapa kalau itu apa ya, job desk mungkin ya. Atau apalah ya. Jadi gini, di dalam sebuah rombongan itu pasti akan selalu ada namanya Kapten Road. Nah, Kapten Road itu ya pasti dia akan berada di paling depan. Dan dia akan membawa rombongannya ke belakang. Kapten Road erek asuka gang ya asuka gang KB. Ya, karena tidak bisa ada yang melewati itu. Aturan orang yang bertanggung jawab terhadap rombongan. Betul. Setelah itu mungkin ada middle lah ya. Middle biasanya mereka yang akan mengawasi member-membernya kalau misalkan rada ngaco ya keluar marka jalan ya dia juga sebenarnya bertugas untuk masuk lagi ke marka. Bisa tunduh atau naon segala. Karena pada dasarnya marka jalan yang di tengah itu adalah pembatas antara kendaraan yang melaju dari kiri dan kanan. Ya, betul ya? Betul. Dan satu hal yang harus kita pahami, kenapa marka jalan ada garis putus-putus dan ada garis nyambung? Itu yang biasanya orang kurang dipahami ya. Tidak ngeh lah, bukan tidak mengindahkan. Ya, itu bisa jadi. Karena begitu putus-putus dan begitu marka tengah itu garisnya nyambung, itu ada aturannya jelas. Begitu garis putus-putus berarti di sana boleh kendaraan itu mendahului yang di depannya. Oke. Kalau di di peraturan lalu lintas lah ya. Tapi kalau garis lurus, nah itu sebenarnya udah nggak boleh nyalip. Betul. Nah itu kan salah satunya misal ternyata ada member kita dalam rombongan tiba-tiba keluar marka. Ya. Apapun yang terjadi, apalagi itu ternyata garisnya garis lurus, itu akan kita masukkan lagi ke rombongan, maksudnya ke barisan lagi. Oke. Itu yang middle. Ada juga nanti ini garis besarnya ya, ada end rider. Nah, end rider itu bertugas untuk sebenarnya sapu bersih, memastikan si membernya tidak tertinggal. Betul. Tidak tertinggal. Terus kalau memang ada trouble apapun itu harus menemani. Karena di si end rider itu biasanya akan ada sweeper dan juga akan ada mekanik. Nah, termasuk apa sih? Medis ya? Medis. Termasuk medis ada di situ. Sweeper itu tugasnya ngapain sih, Doy? Sweeper itu jadi orang nanya-nanya. Nya mana kudunya ngomong oge. Karena job desk-nya rada sedikit aya di urang gitunya pada saat itu orang baheula jadi sweeper teh. Sebenarnya sweeper itu menyampaikan pesan ke depan. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba naik motor aduh sigana ieu kurang rada tarik ya di tukang geus padadet. Tiba-tiba ngelpon rider atau Kapten Road tarikan, tak mungkin ya. Walaupun sekarang teknologi sudah ada. Ya. Sudah ada. Tapi kan kalau memang dengan jarak yang sekian banyak, ya itu juga nanti akan kita bahas tuh. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi dalam perjalanan. Nah, jadi si sweeper itu akan menyampaikan pesan ke depan. Kalau amit-amit ternyata member kita ada crash atau ada trouble atau apapun itu yang terjadi, kita akan cek dulu. Si sweeper akan cek ini apa nih yang terjadi. Misalkan overheat, ya udah mau nggak mau ya dia harus berhenti. Ya udah, misalkan, nah tapi dia harus ngambil keputusan. Apakah rombongan itu jalan terus harus ditungguin? Itu decision makernya ada di mana? Decision making ada
ada di sweeper. Ada di sweeper. Ada sweeper. Begitu ada case seperti itu, ya misal overheat itu ya. Dia harus berpikir, apakah ternyata ini masih jauh untuk checkpoint atau udah dekat atau gimana. Misal, oh ternyata masih jauh dan ternyata member kita ada yang bisa nemenin atau apapun itu, ya udah kita jalan aja untuk melanjutkan perjalanan dan itu disampaikan ke depan. Ya. Gas terus. Nah, terus Banyak sih sebenarnya si sweeper tuh dia akan mengatur kecepatan juga sebenarnya karena si Captain Road dia kalau kosong tuh akan mentok di 80. Mentok banget itu. 80. Iya. 80 itu di dalam kota atau di luar? Udah di luar sih Oh, di sebenarnya. luar. Udah di Karena luar. di dalam kota itu yang saya tahu, Iya. Nurang Nyaho gitu ya. Nurang Nyaho 30 km per jam itu nggak boleh lebih. Iya. Ya, Dan- betul. Dan lihat juga kondisi di jalan ya, kondisi di jalan. Apakah ramai atau sepi? Biasanya sudah Kondisional lah ya. Ya. Itu kan maksimal. Ya. Maksimal Captain Road itu akan memacu motornya. Kalau misalkan jalannya sudah jalan provinsi, nah setahu orang sekarang pun ada terbagi jalan kota sama provinsi. Markanya itu berbeda. Benar. Kalau sudah jalan provinsi itu Hmm. biasanya marka tengahnya kuning. Benar tuh sih? Betul. Benar ya? Terus ada 2. Oh, ada 2. Ada 2. Jadi buat Brothers di rumah yang belum tahu, jadi kalau misalkan kita sudah ada di marka jalannya di tengah warna kuning itu biasanya sudah jalur provinsi. Nah, terus di FSCB itu kita ada job desk baru, namanya Destroyer. Ya. Destroyer itu rider yang ada di depan Captain Road. Jadi kalau bahasa umumnya itu safety officer gitulah. Ya. Apapun lah itu ya. Jadi biasanya setiap klub atau komunitas punya penamanya masing-masing. Tapi umumnya yaitu Captain Road, end rider, front rider, terus safety officer, sweeper. Nah, kalau di FSCB itu ada yang namanya destroyer. Destroyer itu memastikan tugasnya itu memastikan agar jalan yang dilalui oleh rombongan itu kosong atau lancar. Ya. Lancar. Biasanya yang suka membuka jalan, misalkan minta jalan ke pengguna lain, biasanya itu destroyer. Ya. Destroyer baru disusul sama Captain Road. Oke, kita akan bahas nanti di segmen kedua. Ya, makin seru kayaknya. Makin seru dan akan makin dalam sebenarnya. Nah, makin panjang dan makin lebar. Ya, makin bahasannya besar dan makin kuat. Oke. Tetap di Pojok Kopdar, Brother Os. Balik lagi di Pojok Kopdar, Brother Os. Jangan lupa subscribe-nya ya, brother. Nah, di bahasan pertama tadi kita sudah membahas beberapa job desk para officer yang mengawal touring ya, Doy. Secara garis besar lah ya. Garis besar. Kita akan coba gali. Ya, betul. Gali. Nah, biasanya, Doy, mungkin brother host di rumah juga ada yang baru pertama kali touring Ya. atau misalkan hanya touring kecil-kecilan. Ya. Nah, kan Odo itu sudah malang melintang di dunia perbikeran nih. Malang melintang matu aing ngagoleh. Palang pintu. Palang pintu. Palang pintu. Baik, biasanya persiapan touring, mun touring dekat sama touring jauh, ada perbedaan tuh sih, Boy? Pasti sangat. Terutama di duit. Duit. Wah, duit mah pasti. kudu lah nya. Karena begitu touring touring wajib. Begitu touring jauh, itu kan akan memakan waktu. Ya. Selain juga harus kita pikirkan untuk makan dan penginapan, juga ya buat bekal di jalan kan. Ya. Karena dia jaraknya lebih jauh. Beda hal dengan touring dekat. Kalau untuk perbekalan. Tapi mau dekat mau jauh, sebenarnya kalau untuk persiapan di motor, wah itu mah harus tetap. Minimal sebelum kita jalan itu ya cek and recheck lah motor kita. Karena kita nggak mungkin ngomongin motor orang lain, wih motor mana yang nggak servis Chan? Ya. Nah, tapi balik lagi ke diri kita karena yang tahu dengan kondisi motor sendiri itu ya cuma kita doang. Ya. Apakah ternyata
olina can diganti, atau ternyata ada yang part yang harus diganti, kayak misal kan pas rem lah ya, itu yang sangat kritikal banget lah kalau menurut orang mah. Di jalan kan pas rem tiba-tiba sek-sekan di jalan, waduh, Lebih etis ke- oge lah. Jadi sebenarnya intinya mah si motor teh kudu bener-bener sehat. Harus. Kudu sehat. Jadi kan lucunya orang dalam perjalanan terus tiba-tiba mogok gara-gara hal kecil, kan pas rem misalkan. Kan kebanyakan bikers biasanya tidak jauh dengan hal modifikasi. Nah, itu juga harus kita Ya. sangat kita pikirkan juga ya, kalau memang kita suka touring, modif itu kan juga ya kalau memang safety mah ya, kan kadang juga Ya. ada yang dibikin di modif teh ya, Asal-asalan. asal looknya aja keren Ya. gitu, ban lebih gede gitu kan, memang looknya keren, tapi kan untuk safety ridingnya Sebenarnya modifikasi boleh-boleh saja, bebas ya, berkreasi itu bebas. halal lah Halal, kasarannya. Tapi jangan mengabaikan segi safety ridingnya. Based onnya safety lah. Ya. Jadi minimal motor dirawat, ganti oli nu sabulan sakali cing atunya, makanya tong nepikeun ka satahun karek diganti olina Ya, gitu ya. kan. Ngeunah wae numpakan diurus henteu kan. Ayo ditumpahkan. Ditumpakan teu diurus gitu Di ya. paraban teu. Ya. Terus dari segi fisik juga disarankan sebelum riding teh stretching dulu lah, pemanasan. Ya, karena mau gimana juga begitu kita udah naik motor, bisa dibilang otot-otot juga akan kaku karena dia Ya. diem. Apalagi gitu kan. perjalanan jauh ya. Iya, perjalanan jauh. Kalau kita nggak ada pemanasan atau apapun itu, bisa jadi kram di jalan bahaya. Itu yang menyebabkan mudah lelah, Ngantuk pasti. Nah, di rombongan itu juga kita ada beberapa saran lah ya. Sebenarnya apalagi rombongan besar ya. Ya. Rombongan besar itu diusahakan dari posisi riding pun harus zigzag. Ya. Nah, harus zigzag. Kenapa tah kudu zigzag? Jadi gini, sebenarnya kalau kita zigzag, karena dalam sebuah rombongan itu kan pasti berderet nih, berderet. Sekarang kalau kita nggak zigzag itu maksudnya gini nih. Nah, begini ya, ini zigzag kiri kanan lah ya. Tapi tetap di dalam marka maksudnya. Nah, kenapa zigzag? Minimal kalau memang ada lubang di depan itu tidak terhalangi dengan member di depan kita. Ada space untuk menghindar. Satu itu space untuk menghindar, keduanya kita akan lebih lebih melihat pandangan luas. Ya, lebih jauh lah ya. Lebih lebih spontannya akan lebih responnya akan lebih lebih tercapai ya, responnya akan lebih terjaga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kadang kita nggak tahu teman kita yang di depan itu kondisinya ngantuk atau apa, tiba-tiba ayah liang pas begitu menghindar, dia bisa antisipasi agar tidak ada tabrakan beruntun lah. Ya, itu kan sangat diminimalis ya, yang kayak gitu-gitu. Ya, kenapa adanya zigzag? Nah, si zigzag ini juga itu akan dipelopori oleh siapa dalam sebuah rombongan? Ya, karena ada komunikasinya. Betul, ada. Jika tadi udah dibahas, mungkin sweeper tiba-tiba nelpon. Ada komunikasinya ala bikers lah ya. Ya. Bisa. Kalau umumnya kalau umumnya itu bahasanya biasanya komunikasinya itu adalah hand code sama foot code. Ya. Bukan food code. Food code tukang pergi tempat dahar. Food code. Jadi hand code sama food code itu adalah alat komunikasi selama kita di perjalanan. Ya. Food code itu hand code itu biasanya menggunakan tangan. Ya. Dan jangan lupa itu tangan kiri. Iya, ada mungkin tangan kanan makan motor ngagas. Ujug-ujug ka luhur, motorna ngalaunan. Jadi hand code itu ada yang namanya, biasanya si Kapten Road ini yang menginstruksikan
inisiasinya, Ya, nge-create ada itu yang- dari depan. Heeh. Jadi tugasnya Kapten Road itu yaitu selain menjaga ritme dari kecepatan rombongan, dia Ya. juga mengkomunikasikan karena secara dia adalah Orang yang paling depan. orang yang paling depan, rider yang paling depan. Biasanya Ya. dia yang tahu kondisi macet, Ya, kondisi jalan belok, walaupun jalan jalan rusak. rusak. Nah itu. Kayak kucing ngeliwat, ayeuna kucingna. Nah, Gitu kan. Harus diantisipasi. Nah. Jadi sebenarnya si Kapten Road ini yang akan nge-create akan membuat handcode footcode itu aktif dalam sebuah perjalanan. Jadi misal ternyata ada lobang Ya. di sebelah kiri atau ada rintangan di sebelah kiri, pasti si tangan itu akan menunjuk ke arahnya. kalau nggak pakai kaki, Kalau nggak pakai kaki. kaki Misal ke bolong bawah, nih ya. jalan, Nah. ya udah kasih kaki. Nah, kadang juga ada kayak gini. Pernah nih ketemu sama orang awam lah ya, maksudnya yang belum ngerti. Pas ngomongnya teh ke orang, eta naon sih maksudnya motor teh marah ke suku. Kumaha mun kateja atau Nah, ketabrak ku mobil lah. benar, Padahal itu ngasih taunya yang ngasih food court juga ya, maksudnya nggak usah harus terlalu tinggi. Ya, Sigarek nalapung spion gitu kan, ya sewajarnya aja sih. Tapi biasanya mereka sudah pada ngerti kalau itu. Nah, itu sebenarnya untuk ngasih kode aja, di itu ada rintangan. Kalau enggak tiba-tiba mobil di depannya itu tiba-tiba nyalip. ya. Nah, itu kan antisipasinya ya apakah itu dipelankan si rombongan atau diberhentikan. Kalau memang sangat Berbahaya. berbahaya lah, itu pasti dihentikan sama si kapten roadnya. Atau juga ternyata yaudah kita kasih jalan, itu dikasih tahu. Itu caranya ya hati-hati lah, karena dominan kalau kanan itu pasti pakai kaki. Ya. Tangan kanan kan kita ada di gas ya, kecuali kalau kiri. Nah, kiri bisa tangan bisa kaki. Jadi yang terlihat sama warga sipil, ya warga sipil. Ya maksudnya ketika- orang awam lah ya, yang belum ketika- mengerti. Ketika kita menurunkan kaki yang kanan, itu seakan-akan kita mau nendang. Ya Ya, bener. kita menendang, padahal mah ngasih kode kan tukang. Ya, Awas mobil aya tengah mobil. teuing, gitu. Awas aya mobil, terus awas aya liang, Ya. gitu kan. Itu biasanya pakai kaki kanan. Kalau misalkan sebelah kiri mah bisa pakai tangan, bisa pakai kaki. Terus ada yang berjejer 2. Nah, itu biasanya Ada si 2 Kapten Road baris. Gitu. tunjuknya 2, rata-rata gini. Itu menyesuaikan kondisi jalan. Ya. Kalau macet biasanya, apalagi di kondisi macet, biasanya si barisan akan terpencar. Ya. Karena gini, kalau kondisi macet, barisan tetap dalam satu formasi itu akan mengganggu pengguna jalan lain. Betul. Tuh, biasanya mereka formasinya akan papencar lah ya. Biar enggak berpencar dan dalam satu area dan tidak juga memakan jarak yang sedemikian panjang, itu bisa dibikin 2 baris. Tapi di 2 baris juga tetap zigzag. Nah, tapi si Kapten Road juga dia akan melihat kondisi jalan. Kalau memang ternyata itu luas ya bisa dibikin 2 baris. Ya. Kalau memang ternyata sempit ya 1 baris aja, mau gimana lagi? Orang juga akan ngantri di belakang. Itu ada 2. Terus nanti ada gini nih. Ini tuh zigzag. Kalau gini zigzag. Kenapa zigzag ada? Misal ternyata begitu kita ketemu dengan trek yang berliku atau licin. Ya. Nah, selain zigzag juga ada jaga jarak sebenarnya. Nah, kenapa dibikin jaga jarak? Takutnya begitu lagi belok-belok, tiba-tiba ada sesuatu yang harus menghentikan kendaraannya. Kalau udah dengan jaga jarak itu sangat aman. Karena kalau misalkan 1 atau 2 rider di belakang itu mereka masih bisa ngelihat. Ya. Tapi kalau misalkan sudah 5 baris ke belakang, itu biasanya mereka hanya mengandalkan kode-kode tersebut. Ya, karena jarak pandang kita tuh 1 atau 2 motor ke depan. Ya. Apalagi belok-belok. Ya. Lurus mah masih oke lah ya. Walaupun ya orang touring teh handcode footcode eta gitu Ya. sebenarnya. Kalau eta di jalan ya bahaya oge sebenarnya. Ya, itu adalah hal sepele yang sering diabaikan tapi berakibat fatal. Ya, benar. Soalnya orang pernah ngalaman gitu.
Asup orang lobang pengalaman. atau mabal teh? Asup lobang. Jadi ternyata nu mabal teh anjing ke sisi. jadi si rider dihareupeun urang teh tunduh meureun atau misalkan nya tunduh reuas. Jadi Ya. pas tunduh reuas dia nggak sempet ngangkat handcode, akhirnya mana bisa lolos. Ya. Urang agak jeli. Ya, itu kan bahaya juga. Selain juga ngerusak motor, ya pelek lah, jelas nanya. Ya pasti. Tapi Apalagi jalur ya, panturanya. Ya bener, jalur pantura kan kenceng. Akhirnya mun laun terkungkul, Ya. bingung kan? Ya maksudnya kita, nah itulah kenapa ada Captain Road di situ, kenapa juga ada end rider atau sweeper di situ. Dia yang membuat ritme perjalanan itu akan menjadi tidak mengganggu orang lain. Nah, terus si officer yang bertugas pun dia diharuskan bisa di segala posisi doi. Sebenarnya begitu. Harusnya. Karena gini, kita nggak mungkin riding misalkan 100 motor dalam satu rombongan besar. Ya nggak mungkin. Itu akan sangat mengganggu pengguna jalan lain. Karena mereka juga punya hak yang sama. Ya. Bayar pajak juga sama-sama. Nah, antisipasinya adalah kita dibagi kloter. Ya. Bagi kloter. Otomatis jika si petugasnya, orang ngomongnya officer atau naon ya? Officer aja. Nah, jika si officernya terbatas dan hanya bisa di satu posisi, itu akan kesulitan. Iya. Karena yang middle wing nantinya, yang awalnya tugasnya hanya memastikan barisan itu mengingatkan head code dan foot code lah, menyambung komunikasi, nanti akan bertugas menjadi Captain Road juga. Bisa jadi itu. Apalagi kalau misalkan rombongan terputus. Ya. Itu yang tugasnya menyambungkan rombongan itu ya itu middle wing. Apalagi nanti ketemu misalkan di belakang end rider. Nah, nanti tugasnya si sweeper itu akan mengkomunikasikan si rombongan tersebut terputus atau tidak. Ya. Gitu. Kita harus jalan terus atau menunggu. Ya. Nah, itu sebenarnya tugasnya si sweeper. Nah, selain juga itu kan dalam sebuah rombongan itu biasanya kita tekankan adanya mekanik sama medis. Nah, itu bagian besar. Itu bagian besar sebenarnya. Kelompoknya end rider ya? Ya, itu di kelompok di paling belakang. Kenapa ya? Namanya juga medis ya. Yang di depan tuh pasti akan kehalau sama dia, akan kejemput gitu. Ya. Beda hal dengan di depan. Mungkin misalkan mekanik diharap nombokok di tukang diantep atau ditinggalkan ya kan. Jadi kalau misalkan ternyata tim end rider itu biasanya ada medis dan mekanik. Selain juga tugas mereka menemani si end rider juga ya itu. Fungsinya adalah sangat jelas. Kalau medis pasti untuk sesuatu yang tidak diinginkan lah ya. Terjadi di member, ada case atau apa itu yang sangat kita hindari, tapi tetap kita harus ada itu. Dan sebenarnya kalau memang kita mau ada rombongan yang satu rombongan dan itu dibikin satu kali jalan, itu sudah ada aturannya juga. Kita harus pakai dari kepolisian, kerjasama sama kepolisian, karena pasti ada patwal. Ya. Dan di belakang pasti harus selalu ada storing dan ambulan. Itu udah jadi satu kesatuan lah. Dan diusahakan kalau misalkan kita melakukan perjalanan jauh, harus dipastikan dulu. Biasanya kalau dari YVCB sendiri, kalau misalkan mau melakukan perjalanan jauh, biasanya sudah ada yang survei. Ya. Itu memastikan jalan yang ditempuh, terus waktu yang ditempuh, terus adanya pom bensin yang dilewati, checkpoint lah ya, checkpoint, terus bengkel, ya. hal-hal yang kemungkinan nanti akan terjadi walaupun itu tidak diinginkan. Ya, jadi sarannya dari kita survei dulu, biasanya dari tim tatibnya yang survei, baru bisa nanti di situ akan diputuskan apakah rombongannya akan disatukan atau dibagi kloter, dipecah. Ada beberapa metode.
Dan si orang yang survei itu kalau nggak dari panitia, kalau biasanya kita kalau ada touring wajib. touring wajib lah gitu, kita ada panitianya tuh ya. Hmm. Nah, panitia pasti ditemenin sama exercise atau tatib kita. Nah itu biasanya dia bikin report. Nah, report itu yang akan menjadi acuan kita dan itu disampaikan kepada member kita. Nanti checkpoint di sini. Lu kalau mau apa namanya isi bensin ada di sini. Ya. Gitu kan. Apalagi kalau kita mau motornya kan fiction lah ya. Ya. Apa namanya? Nggak terlalu ribet. Jadi irit lah. Jadi cuma satu kali Kak. Kadang 400 kita ke Jogja satu kali ngisi ya. Ya. Balik lagi ngisi lagi kalau nggak salah. Ya. Karena kita main kan. Jadi biasanya begitu sebelum berangkat itu prepare-nya, persiapannya adalah pasti full tank. Ya, sebelum berangkat tuh pasti full tank. Biar kenapa? Nggak bercecer juga. Karena gini, rombongan sekali masuk pom bensin itu bisa memakan waktu 1-2 jam loh itu. Asli. Bisa dar sama koneng heula. Mun isuk-isuk. Soalnya barang eueuh. Udah 3 batang tapi ente di pom bensin di luar. Ya. Ada dicarekan di jero mah. Meleduk. Oke, Brother Host. Segmen kedua kayaknya sampai di sini. Di sini dulu. Kita akan bahas nanti di lebih jauhnya di segmen ketiga. Iya benar. Ya. Segmen ketiga lebih ke nantinya di TKP dan juga balik lagi seperti itu. Karena biasanya kalau udah nyampe TKP udah asik. Ya. Balik laginya yang malas sebenarnya. Kayak PR-nya di dinya. PR di TKP juga kita kan harus jaga kondisi. Ya, betul. Karena kita harus pulang balik lagi ke tempat asal ya. Oke, kita akan lanjut di segmen ketiga. Jangan kemana-mana. Tetap di Pojok Kopdar Brother Host. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Host. Nah, tadi udah ngebahas touring lah. Sebagian besar lah kita kalau misalkan kita bicaranya detail cukup waktunya. Enggak sih. Ya. Orang wae diajar touring kan di 2008. Iya, orang lama ya. Kolot anjing nih orang lama. Iya, gegeberan di Tegalga. Ejeng di Sibuk. Ya maksudnya sama-sama belajar lah kita ya. Cuman lebih ke arah karena kita pernah mengalami, jadi ada sedikit pengalaman yang ingin kita share lah. Resumnya adalah saat prepare. Saat prepare itu yang paling penting ya. Kondisi motor, kondisi fisik. Sebenarnya kondisi fisik itu sangat penting karena saat touring kita diharuskan benar-benar fokus. Karena kebanyakan orang untuk pas ke touring itu fokus, yaitu berakibat banyaklah dulur-dulur kita yang amit-amitnya gitu ya, yang gitu kasih sampai meninggal gitu kan, crash gitu kan, tabrakan banyak banget. Antisipasinya yaitu karena kecapean, terus ngantuk. Kalau kecapean kita masih bisa nahan, ngantuk. Ya. Tapi pernah tuh ngerasakeun kieu Beng. Isuk touring dapet yang itu bisa sare. Kira-kira isuk mineng ya teh. Mineng bener. Padahal touring itu bukan hal yang baru buat kita. Ya. Tapi kenapa selalu dinanti itu? Iya, selalu dinanti. Cuma begitu besok touring, kalah prepare orang naon deui nya. Orang bisa segitu. Beres sih. Beres teh istirahat, ngagoler. Itu sare-sare. malah kadang kieu yang baru touring biasanya apalagi mikiran orang mawa naon gitu ya. Baju sabaraha setel. Bener. Celana sabaraha setel, kolor sabaraha setel gitu ya. Bisa-bisa salomari bawa kabeh. Jika nu diusir. Tapi nu terbiasa. Iya benar. Kadang kolor oge side A side B. Bener. Ya. Hujan nya baseuh. Reading deui garing nya garing. Ya. Karena kita akan ketemu beberapa cuaca. Iya lah.
garing basuh tuh ya. Ya, kadang ngagaringkeun celana we ku kanebo pagawean si Ubay eta. aja bener. Ya. Yang penting ada kedan knalpot gitu. Kaos kaki simpen mesin. Ya. Bener-bener. Itu asik gitu ya, Asik. asik. Itu pengalaman touring Terus ya. tidur di Alfamart tutup, Ya. di pom bensin gitu ya. Minimarket, pom bensin. Kebanyakan sih pom bensin lah ya, karena suka ada tempat resnya kan. Ya. Kalau enggak juga masjid. Ya, karena buat sholat sebenarnya. Yang ngilu sare seetik teranaon. Dikenal sama Hotel Merah Putih. Ya. Itu hotelnya para bikers. Ya udah. Ya. Balik lagi. Jadi tadi kita udah bahas zigzag dan ini Bang, dan jaga jarak kan. Itu masih banyak. Ada 1 baris, 2 baris, zigzag, Si bensin. Si bensin gini. Ya begini, Bisa begini. gini. Bisa nunjuk ke tangki juga bisa. Jadi bisa. Intinya adalah memberitahu. Memberitahi. Kenapa bisa memberitahu? Karena saya tidak punya tempe. Karena dari Sumedang. Saya orang Sumedang. Jadi memberitahu rombongan Ya. kepada officer bahwa bensinnya itu habis. Tapi rata-rata sebelum pergi touring biasanya sudah dipastikan kondisi bensin itu sudah full. Tapi kan motor beda-beda. Ya. Nah, Ada yang boros, ada yang diborosin, ada yang memang boros dari sananya. Ada yang diboros-borosin, ada yang diirit-iritin. Tergantung orangnya. Nah, orang gitu iriting tuh anjing panas mesin. Kalau sudah nyampe TKP-nya mah udah pasti gitu-gitu aja. Ya. Terus tadi headcast food court itulah ya, lebih ke komunikasi general lah ya. Itu untuk menyampaikan semuanya hampir pesan. sama. Betul, semua hampir sama menyampaikan pesan. Nah, Ya. sekarang kayak apa namanya teh? Mendahului. Bener, itu rapat juga kan. Lain rapat meeting ya. Upgas. Ini naikin speed. Upgas mah bahan bakar. Aftur aja. Ada Upspeed nah, sama terus ada begini, Bang. Itu hati-hati. Ini hati-hati. Ya makanya begitu kita si front rider ngelihat ada mobil nyalip di depannya, dia pasti akan ngangkat tangan dengan sendirinya. Kenapa gini hati-hati? Karena pas begitu dia harus berhenti, dia tetap kepal tangannya. Itu berhenti. Jadi ada hati-hati, ada slow down sama speed up, mendahului. Bisa gini, bisa ke belakang. Ke belakang itu adalah ikuti kami. Kayak gitu. Follow me. Terus ada juga untuk ngangkat barisan, bukan ngangkat, tapi lebih ke menggeser barisan ke kanan. Ya. Misal ada mobil ya atau truk lah ya, biasanya yang menghambat kan truk itu, kita akan tarik ke kanan supaya nyusul mobil maksudnya mah. Itu yang harus memastikan pesannya tersampaikan itu, yaitu pesannya middle wing dan end rider. Kalau misalkan dari Captain Road pesan itu tidak sampai ke end rider, itu tugasnya sweeper. Nah itu benar ya? Food-court nggak ada. Dia ke depan untuk mengingatkan. Karena biasanya juga yang middle, begitu sweeper ke depan, dia akan mikir something wrong. Ini pasti ada sesuatu. Ada apa? Begitu nanti disusul balik, si sweeper itu akan mengendor lagi karena dia harus ke belakang lagi. Kalau memang ada report tuh biasanya di report dengan kode juga. Kalau memang tidak ya cuma ngasih klakson jalan aja. Terus jangan lupakan untuk mendahului itu harus dari kanan. Iya, nggak boleh dari kiri. Misalkan nu rider nu hareupeun urang teh ngagokan. Itu kalau misalkan ternyata urang mendingan ke hareup atau misalkan ke tukang. Kalau untuk didahului, misalkan untuk mundur itu ke kiri pelankan gasnya, speednya. Tapi kalau untuk mendahului biasanya pakai kaki kanan dulu untuk ke kanan, ngasih tahu bahwa saya akan ke kanan. Ya. Baru ke depan. Klakson saya ke depan. Untuk ke kirinya
pakai kaki kiri lagi, baru masuk ke barisan. Walaupun di dalam rombongan itu tidak disarankan. Ya, Tapi kalau memang ternyata yang di depannya, kalau kata bahasa Jermannya ngagokan, ya terus kuruma ada daripada orang cilaka, ya kan? Kalau nggak diingatkan, something ada, ayo naon ya? Ada apa nih? Kalau memang ternyata ngantuk, ya udah Nah, lu kalau mendingan ngantuk berhenti. kumaha doy? Mata colok parah. Nggak, sebenarnya kalau kayak kayak pusing atau apa Pusing. itu bisa memukul helmnya sendiri, itu orang akan kelihatan. Oh, ini ada sesuatu nih. Jadi samsak. Kalau enggak begitu oleng dideketin, ditanya klakson kunaon, Ya. pasti dia nunjuk mata, ngantuk. Pasti suruh ke pinggir sama officer. Pasti suruh ke pinggir. Minimal ya sama membernya yang deket lah. Itu lu pinggir aja. Ya. Begitu. Nah, ini yang unik. Begitu ada member atau satu motor dalam rombongan itu berhenti ke kiri, yang lainnya itu nggak boleh ngikutin sebenarnya. Karena bikin macet. Iya, jalan aja terus. Karena Diamin aja. Sudah ada petugas. Sudah ada petugas ya, udah ada yang rider. Gitu. Nanti si sweeper juga akan nanya, "Kunaon? Ngantuk?" Tinggalin. Nggak usah rombongan suruh nunggu yang ngantuk, percuma. Tunggu di checkpoint. Checkpoint. Nah, itu makanya Jadi kenapa ada checkpoint. untuk kenapa rider yang paling belakang itu biasanya yang member-member lama, yang baru itu di depan. Nah, karena ada experience di sana Ya. Pengalaman ya. Pengalaman. Karena riding sangat kalau misalkan yang paling depan, contoh paling depan itu speednya 30 km per jam. Ya. Yang paling belakang itu tidak mungkin sama. Pasti 50. Karena posisinya mengejar. Ya. Makanya kenapa yang lebih berpengalaman itu ada di belakang. Itu. Biasanya yang berpengalaman di belakangnya. Ya, betul. Dan yang lagi yang trouble atau yang apapun lah yang berhenti itu jangan takut ditinggalin. Iya, Karena di sini di belakang itu ada end rider, ada mekanik, ada medik. Jadi diusahakan setiap touring itu petugas-petugasnya ada gitu kan. Ada. Dan satu lagi nih yang sangat menarik kalau di touring ya, si end rider fungsinya. Begitu ada member yang memang trouble, dia akan menunggu sampai si trouble itu benar. Ya. Tapi dia juga bisa ngambil keputusan. Misal nih, amit-amit ternyata something motornya sudah nggak bisa sama sekali betul jalan. Apakah di storing atau di loading, nah, itu dia yang ngambil keputusan dan dia akan report. Itu reportnya langsung pakai alat komunikasi, karena nggak mungkin dia harus ngejar ke depan dulu. Ini motornya udah nggak bisa jalan gitu. Kita tinggal apakah membernya nunggu, kalau nggak membernya dibonceng, motornya udah di loading atau gimana, itu mah keputusannya end rider. Tapi ketika si member itu atau si motor itu, misalnya sekarang kita pulang atau berangkat, ternyata baru besoknya ya udah besoknya aja dia jalan. Itu uniknya end rider. Karena sabar lur. Orang-orang yang berada di officer itulah ya, benar-benar totalitas, benar-benar mengabdi terhadap tugasnya, dan dia punya tanggung jawab sangat besar. Sudah terlatih lah ya. Sudah terlatih. Oh iya, terus sudah itu kan tadi udah bahas nih semuanya ya. Nah, kita juga sangat menyarankan begitu kita nyampe di TKP tempat tujuan kita juga harus bisa ngukur nih, apakah besok pulang lagi ke tempat asal atau enggak, misal 1 atau 2 hari kita nginep dulu di sana. Itu nggak masalah mau kita begadang dulu atau apa, tapi giliran besoknya mau pulang kita harus baru jaga kondisi. Ya. Karena di rumah pasti ada yang menunggu lah ya. Ya, betul. Iya, itu kita juga harus balik dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Ya. Itu sih kayaknya ya. Sudah cukup lah ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang tertuang hari ini bisa menjadi inspirasi buat Brother Host, bisa menjadi motivasi juga, memberi masukan juga, menginspirasi ya, juga. Betul. Kalau misalkan ada kritik dan saran atau misalkan ada yang belum tersampaikan, silakan atau mau nanya, ya komen aja silakan komen aja di bawah lah ya. Nanti kita bahas, atau misalkan Mang bahas ini dong, ini. Oke, kita kalau misalkan
bisa kita bahas sendiri ya kita bahas, Kalau misalkan mang review motor atau sekali-kali Nah. ya, atau review mobil itu. atau kalau misalkan kita perlu manggil orang yang lebih paham, mudah-mudahan kita juga bisa mengakomodir. Ya. Jangan lupa ya tetap pantengin terus Pojok Kopdar Brother Host dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe. Nyalakan loncengnya biar update terus. Ya betul, biar update terus. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya yang pasti makin menarik, Doy. Ya, Mudah-mudahan kita juga bisa mengundang narasumber juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kopdar Brother Host.